Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok RPL dari kelas D3 ME RPL 4 akan menjelaskan tentang direct type piping system. Yang pertama ada Bingga Agung Pradana NRP 0319130035, dan kedua ada Riko Syahrul Mukharrami NRP 0319130036. Direct type piping system for oil tanker ship. Pengertian sistem langsung direct atau bisa disebut direct system. Sistem ini umumnya digunakan pada kapal-kapal tanker pengangkut minyak mentah dengan ukuran sedang dan kapal pengangkut minyak produk sederhana. Pada sistem ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana setiap bagian dilayani oleh satu pipa, yang mana masing-masing dihubungkan satu sama lain agar dapat digunakan secara bersama bila diperlukan. Ciri-ciri direct type piping system. Biasanya ada di kapal tanker, chemical tanker. 2. Pompa kargo dan penggerak hidrolik digunakan untuk keperluan unloading atau bongkar muat. 3. Tiap tangki kargo mempunyai pompa sendiri. Di dalam kargo tidak memiliki pipa utama atau yang berbeda dengan ring type. Pengangkutan fluida akan lebih fleksibel karena memiliki pompa dan manifold sendiri pada setiap tangki kargo. Direct type piping system. Adapun persyaratan pipa kargo oil. Pertama, pipa kargo oil atau sejenisnya yang menuju kargo oil tidak boleh melalui ballast tank. Kedua, pipa kargo oil tidak boleh melewati atau melalui tangki atau kompartemen di luar area kargo tank, kecuali pump room. Tiga, sepanjang pipa kargo disediakan ekspansida joint atau pipa bending atau U-type yang digunakan untuk menyambung pipa agar tidak berubah rangkanya. 4. Pipa kargo oil diklasifikasikan di grup 3. 5. Pipa terminal, valve, dan fitting lainnya digunakan material steel atau approved ductile material karena memerlukan support atau bahan yang kuat. Bagian-bagian dari susunan sistem bagian-bagian dari susunan sistem pipa-pipa kapal tanker antara lain adalah: 1. Deck line. 2. Drop line. 3. Stripping line. 4. Crossover. 5. Bypass. 6. Master valve. 7. Tank suction valve. Dan 8. Sea suction valve. Cargo pump kapal tanker. Fungsi dari pompa adalah untuk membongkar sisa-sisa muatan atau pengeringan serta tank washing, ballast, dan deballasting. Kapasitas
efektif suatu pompa dipengaruhi oleh tahanan pada pipa dan kerangan, kecepatan dari aliran, viskositas dari cairan, muatan, juga jarak ke tempat penampungan serta kavitasi di dalam pompa. Konstruksi pipa. Pipa isap sependek mungkin, besar, lurus, dan didesain agar bebas dari pembentukan kantong udara. Bila pipa isap memakai elbow atau horizon, maka antara pipa dan elbow harus dipasang lurus. Apabila tidak dipasang pipa lurus, maka aliran cairan yang masuk ke impeller menjadi tidak simetris, dan akhirnya kapasitas pompa turun dan suhu thrust bearing naik. Suction dan discharge. Pipa dekat pompa harus disanggah secara baik sehingga berat dari pipa tidak mengganggu rumah pompa. Penyambungan flange pipa-pipa hisap dan tekan terhadap rumah pompa harus rapat terhadap flange dari pipa nozzle pompa, tetapi jangan terlalu kuat waktu pengikatan baut murnya. Pengaruh pengembangan pipa akibat panas yang timbul harus dapat diredam oleh pipanya sendiri. Jangan sampai mempengaruhi rumah pompa. Pipa harus bebas dari kotor-kotoran dan saringan isap yang sesuai harus dipasang. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami tentang direct type piping system for oil tanker ship. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.